Hai guys, selamat datang kembali di channelku, Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap hari aku update untuk pesan semesta untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Januari 2024. 2025, sorry. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Aku awali pesan dari malaikat penjagamu hari ini. Ya, pesannya adalah embracing change. Malaikat penjagamu berpesan hari ini tentang menerima perubahan. Ya, perubahan bisa menakutkan karena kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi. Ada kalanya kita dapat mengarahkan perubahan dan ada kalanya kita hanya memiliki sedikit atau tidak ada kendali atas apa yang terjadi. Pada saat-saat seperti ini, melepaskan dan percaya pada kemampuanmu akan sangat membantu dalam menghadapi apa yang ada di depanmu ya. Melawan perubahan berarti terjebak di satu tempat dan kita akan kehilangan banyak hal lebih dari yang dapat kita bayangkan. Dengan munculnya pesan ini, malaikat penjagamu memberitahu kamu bahwa terkadang hal yang terbaik yang dapat dilakukan adalah rileks, bersantai, percaya bahwa semuanya akan diurus dan menganggap semuanya berjalan dengan sempurna. Hidup mungkin tampak kacau, aneh, dan menakutkan, tetapi perubahan adalah sesuatu yang konstan. Terserah kita untuk belajar mengenali kapan harus bertindak dan kapan harus mengikuti arus. Terlihat gambar pada kartu ini menunjukkan alam semesta yang memelihara dan merawat kita melalui masa-masa perubahan. Bicaralah dengan orang-orang yang dapat membantumu memahami dan bergerak melalui perubahan. Kita tidak selalu harus memahami mengapa sesuatu harus berubah untuk percaya bahwa semuanya terjadi karena alasan yang baik. Apakah kamu sedang mengalami perubahan dalam keluarga, teman, di pekerjaan, atau dalam percintaan? Kamu dapat meminta malaikat pelindungmu untuk membantumu rileks dan memiliki keyakinan bahwa kamu akan berhasil. Oke, nah pesan dari malaikat penjagamu. Next, aku ingin menyampaikan bimbingan dari para dewa-dewi. Hari ini kita mendapatkan pesan dari Dewi Gangga, Goddess of the Ganges ya, Dewi dari Sungai Gangga. Nah, sebagai untuk menambah wawasan, aku akan menjelaskan sedikit tentang Dewi Gangga. Adalah Dewi Sungai Gangga, dewa penjaga Sungai Gangga di India yang dikenal sebagai Sungai Surgawi. Salah satu permaisuri Siwa, Gangga adalah sungai di surga yang dengan berat hati diturunkan ke bumi oleh Raja
bagi rata untuk memurnikan abu leluhurnya. Siwa melembutkan jatuhnya Gangga dengan terlebih dahulu menangkapnya di rambutnya agar Gangga tidak menghancurkan bumi. Gangga sekarang tinggal di dalam sungai Gangga, dan konon jika seseorang yang sekarat meminum setetes airnya, ia akan mendapatkan tempat di surga. Pesan yang disalurkan dari Dewi Gangga: saat Siwa mengangkatku dengan lembut ke dalam sungai Gangga, aku mulai menghasilkan aliran energi yang sangat besar yang telah menopang orang-orang yang mandi di dalamnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya adalah Dewi Penyembuh yang kuat bagi jiwa sebelum, selama, dan setelah kematian. Dan pada kenyataannya, energi ilahi saya tersedia sekarang bagi semua orang yang dengan tulus mencarinya. Oke. Dan bimbingan dari Dewi Gangga tentang percintaan, rezeki, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di sini aku akan menyampaikan satu persatu. Dalam percintaan, cinta sejati tidak pernah mati, tetapi perpisahan dari mantan kekasih karena kematian atau cara lain mungkin menyebabkan kesedihan yang berkepanjangan. Hubungan saat ini perlu dipertimbangkan kembali atau dilepaskan. Jadi kalian mungkin pernah mengalami pengalaman yang menyedihkan ketika berpisah dengan kekasih, pasangan, atau seseorang, baik itu dengan cara kematian atau cara lain. Nah, bukan berarti harus memelihara trauma. Jika kamu masih benar-benar belum sembuh dari luka, maka pertimbangkan ketika kamu ingin menjalin hubungan baru, atau pertimbangkan hubungan kamu saat ini apakah memang sudah benar-benar membuatmu bahagia, apakah ini hubungan sebuah hubungan yang sehat, apakah hubunganmu saat ini benar-benar mensupport perkembangan dan pertumbuhanmu, baik dalam spiritual, kedewasaan, karir, ya, dan hal lainnya. Karena jika yang kamu jalani ini, ya katakanlah ini sebuah hubungan yang toksik, ya, maka bukan tidak mungkin pengalaman yang menyedihkan di masa lalu akan terulang, ya. Di sini tidak menyuruh tidak memberikan saran kamu harus meninggalkan, tidak, tetapi pertimbangkan. Kalau memang kamu merasa ini hubungan yang sehat, mensupport karir kamu, spiritual kamu, ya, membuat kamu happy, bahagia, oke, artinya layak untuk dilanjutkan. Tetapi kalau kamu tidak bahagia, pertimbangkan, jangan sampai terulang siklus yang lama, ya, dimana ada perpisahan yang menyedihkan, ya, dan jangan sampai ada kesedihan berkepanjangan. Dan juga jika kamu memang belum siap pada sebuah hubungan baru, kamu masih berusaha menyembuhkan luka, maka sembuhkanlah terlebih dahulu, ya. Jangan sampai ketika kita masih belum sembuh dari luka lama, kita masih terluka dan tumbuh luka baru, ya, yang pastinya itu akan lebih menambah sakit hati dan juga beban. Oke. Dalam hal kelimpahan atau rezeki, ada banyak kelimpahan spiritual dan teman baik serta keluarga di sekitarmu, tetapi memang hari ini tidak banyak uang yang masuk. Jadi Dewi Gangga menyampaikan bahwa rezeki itu tidak harus berupa uang. Teman baik, keluarga itu juga merupakan rezeki, karena dari mereka siapa tahu kita
dibukakan pintu rezeki, mendapatkan peluang atau diberi rezeki dalam bentuk lain, mungkin barang dari mereka atau kebahagiaan. Bersabarlah dan bantulah orang lain yang membutuhkan dengan tenang ya. Jadi ibaratnya apapun kondisi kita tetap disarankan untuk bersabar dan membantu orang lain. Dan membantu itu nggak harus dengan memberi uang ya, tapi kita juga bisa memberikan bantuan dalam bentuk energi kita yang lain, karena dari situ kebaikan juga akan berbalik kepada kita. Walaupun ketika kita memberikan bantuan, kita nggak boleh pamrih. Jadi lepaskan aja ke langit dengan niat tulus ikhlas ya, tanpa kamu mengharapkan imbalan. Tuhan Maha melihat dan pasti akan memberikan balasan meskipun tidak langsung dari tangan orang yang kita bantu ya. Oke. Dalam pekerjaan atau bisnis, ini adalah waktu yang sibuk di tempat kerja, meskipun keuangan mungkin tidak selancar biasanya. Jika kamu mengelola bisnismu sendiri, jagalah kesehatanmu. Ini adalah waktu yang penuh ujian, tetapi perubahan akan bermanfaat. Nah, sinkron dengan pesan dari malaikat penjagamu ya. Sambutlah perubahan atau terima perubahan. Dan buat kamu yang masih menjalani studimu tampaknya akan berkembang berlahan, tetapi pada akhirnya akan berhasil ya. Studi tentang mediumship, past life, dan perjalanan jiwa menuju cahaya direkomendasikan. Ini untuk yang tertarik belajar tentang spiritual ya. Mediumship itu perantara, bisa berkomunikasi dengan arwah ya. Dan past life membaca kehidupan lampau, mungkin kamu ingin belajar. Dan perjalanan jiwa menuju cahaya ya, artinya belajar spiritual sampai kita bisa di titik dalam kehidupan 5D atau 5 dimensi ya, yang dimana kita udah bisa merasakan benar-benar ketenangan, tidak ada ambisi, dan ya itu pastinya tidak mudah dan tidak semua orang bisa di titik itu. Tidak apa-apa, kita semua belajar ya, termasuk aku. Untuk masa depanmu, kedamaian yang luar biasa dan banyak pertumbuhan spiritual akan datang kepadamu. Waktu penyembuhan untuk kamu dan keluarga akan terjadi. Akan ada kelahiran dalam keluarga dan kebutuhan untuk melepaskan orang-orang terkasih yang lebih tua. Jadi ini sinkron dengan pesan embracing change, menerima perubahan, di mana ada kelahiran, ada kematian ya. Itu memang siklus kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Oke, next. Pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini. Ya. Mending. Makna penting dari pesan mending ini adalah pengampunan, menebus kesalahan, penyembuhan setelah pertengkaran. Setiap kali kita terluka dan membiarkan luka itu melewati kita tanpa pemahaman dan integrasi, kita mengumpulkan beban yang tidak diinginkan. Hal ini membuat kita terbelenggu pada hal-hal yang perlu kita sembuhkan, ya. Rasa sakit, kenangan, rasa dendam, dan juga rasa kebencian ya, dan argumen yang kita ulangi berulang-ulang.
Sekaranglah saatnya untuk memperbaiki keretakan, menyembuhkan luka, dan melepaskan luka lama untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Sekaranglah saatnya untuk memaafkan, melepaskan, berdamai, dan menebus kesalahan kepada orang lain. Bebaskan dirimu. Dalam hal relationship, hubungan, kamu telah datang ke tempat di mana pengampunan diperlukan jika kamu ingin melangkah maju. Terpisah atau bersama-sama, kamu dan orang lain masih mengalami dampak dari luka yang mempengaruhi semua yang kamu lakukan, bahkan jika kamu tidak menyadarinya. Nah, seperti jadi ini juga sinkron dari pesan Dewi Gangga ya, dimana jika kamu merasa belum menyembuhkan luka ya, jika kamu belum siap, maka jangan dulu membina hubungan baru. Karena ketika lukamu belum sembuh, akan datang lagi luka baru, itu akan semakin membuat lukamu yang lama menganga gitu kan. Nah, energimu perlu dibersihkan. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjembatani kesenjangan ini adalah menutup hati bukanlah jawabannya. Jadi bukan berarti terus ya udah nggak usah berhubungan lagi dengan siapapun, bukan seperti itu. Hanya saja beri waktu untuk dirimu menyembuhkan luka ya. Kamu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka ini. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang akan dilakukan. Hanya kebaikan yang datang dari pengampunan dan perbaikan yang jujur. Nah, di sini juga sudah dikatakan atau semesta sudah memberi cara bagaimana cara menyembuhkan luka, memaafkan, melepaskan diri dari kebencian, rasa sakit hati, itu tadi ya, memaafkan, melepaskan, berdamai. Dan memaafkan tuh nggak harus juga ngomong sama yang bersangkutan ya, kecuali yang bersangkutan memang datang kepadamu meminta maaf ya, kamu harus memaafkan dan juga memberi maaf. Kemudian berdamai. Berdamai itu juga tidak harus sama mantan tuh harus berteman, tidak, tetapi berdamai menerima segala situasi, dan ini memang harus terjadi. Dan kalau memang kamu ada melakukan kesalahan, tebuslah kesalahanmu ya. Bebaskan dirimu, itu cara menyembuhkan luka, dan kamu akan siap membuka hati lagi dan menjalin hubungan baru. Oke. Next, aku tarik energi hari ini. Ya. Magician and the Mirror. Hari ini kamu punya power, kekuatan untuk menciptakan karya. Dan juga ada banyak muncul ide dalam dirimu yang bisa kamu realisasikan ya. Namanya rezeki kita nggak tahu datangnya dari mana, siapa tahu dari ide-ide kamu ini bisa menghasilkan keuangan ya. Dan kamu juga punya kekuatan untuk menyelesaikan segala permasalahanmu. Hanya butuh keyakinan, rasa percaya diri, dan juga ketenangan ya. Maka jalan keluar akan solusi akan selalu muncul atau bisa kamu temukan. Oke. Broken heart. Ada kekecewaan yang mungkin terjadi atau ini sudah terjadi ya, makanya malaikat penjagamu memberikan pesan embracing change. Terima perubahan. Nah, mungkin dari rasa bahagia kamu mendapatkan kekecewaan. Nah, jadi pesan semestanya tadi juga jadinya relate dengan situasimu jika kamu memang mengalami ini ya, karena ini mungkin sudah terjadi, kamu rasakan atau akan terjadi, tetapi kamu sudah mendapatkan solusinya.
Dimana ketika kamu merasakan kekecewaan, lepaskan, maafkan, berdamai, supaya kamu bisa segera sembuh tanpa harus berkepanjangan terluka, tersakiti, meratapi, bahkan sampai depresi. Nggak perlu, itu sangat nggak perlu ya. Karena rasa sakit, rasa senang, sedih, kecewa, bahagia, semua itu bagian dari siklus kehidupan ya, yang mana kita memang harus siap dengan segala perubahan ya. Sebenarnya sesuatu hal terjadi, meskipun itu sesuatu hal yang buruk menurut kita, kalau kita siap, kita bisa mengambil hikmahnya dan juga pelajarannya, itu tidak akan terlalu berat buat kita ya. Seperti contoh, ketika kita harus berpisah atau putus, kalau kita bisa mengambil hikmah bahwa oh oke, artinya seseorang ini memang bukan buat aku, mau aku perjuangkan seperti apapun akan berat dan ujung-ujungnya tetap akan lepas. Dan kenapa kita dipisahkan? Karena akan datang seseorang yang lain atau hubungan baru yang lebih baik dari yang sekarang. Nah, kalau kamu bisa mengambil pelajarannya seperti ini, sesuatu hal yang kamu alami itu akan terasa ringan ya. Oke. Passion. Kamu memiliki kesabaran yang luas ya, dan ini membuat hatimu lebih damai daripada harus tantrum, marah-marah, penuh dengan kebencian dan juga dendam. Lebih baik semua itu kamu tutup dengan kesabaran. Percayalah ya, kesabaran itu pasti akan terbayar. Nggak ada sabar yang sia-sia. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa oke, sabar itu ada batasnya. Iya benar. Karena apa? Setiap orang mempunyai tingkat kesabaran yang berbeda-beda. Tetapi kalau kamu tetap mau belajar sabar, percayalah, segala kesabaranmu akan terbayar. Oke. Envy. Akan ada seseorang yang kalau mungkin dalam pekerjaan, pergaulan ya, iri hati terhadap kamu, pencapaianmu, dan segala sesuatu hal yang kamu miliki ya. Tidak mewajarkan, tetapi itu memang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nggak apa-apa, kamu tetap aja dengan jalanmu, sibukkan dirimu, tidak perlu terlalu memikirkan siapapun yang iri dengki terhadap kamu. Dalam hubungan pasanganmu hari ini mungkin lebih cemburuan dibanding sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini juga sinkron dengan pesan mending, hindari drama, perdebatan ya. Jadi tarik nafas panjang, sabarkan. Kalau memang pasanganmu cemburuan dan akan banyak berkomentar ini itu, dengarkan saja ya. Berikan penjelasan seperlunya, terserah kemudian dia mau percaya atau tidak. Yang penting kamu menguatkan dirimu bahwa apa yang dicurigakan itu tidak kamu lakukan. Oke. Ya. Appreciation. Ada pencapaian yang kamu dapatkan atau kamu capai hari ini. Semisal kamu mencapai target, semisal ketika kamu membutuhkan uang dan semesta memberikannya, membantunya hari ini. Atau ini juga bisa ketika kamu sedang dikejar deadline, akhirnya kamu bisa menyelesaikan segala kesulitan, hambatan, kamu juga bisa lewati ya. Seperti di gambar ini, seorang wanita memegang bunga mawar. Dan ini dia mendapatkannya tidak mudah, harus melewati semak belukar dan duri untuk bisa memetik bunga mawar ini ya. Gambaran dirimu bahwa kesuksesan itu tidak instan, perlu proses. Tetapi perjuanganmu tidak sia-sia
ya, sampai akhirnya di titik mawar yang indah dan harum bisa kamu ambil, kamu miliki, kamu cium wanginya. Nah, ini ibaratnya wangi ini adalah kesuksesan, kelimpahan rezeki, kebahagiaan, dan juga pencapaian. Oke, kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya. A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Seseorang menyampaikan pesan ini. Bisa pasanganmu, seseorang dari masa lalu, atau penggemarmu. Aku memikirkanmu saat ini. Cintamu memenuhiku dengan cahaya. Aku mencintaimu. Oke. Pesan yang terakhir adalah, pesan ini bisa jadi inspirasimu hari ini, atau ini berupa nasihat atau mengingatkan kita, bisa juga afirmasi yang bisa kita ucapkan hari ini. Mungkin situasinya relate dengan situasimu. Oke. Letting go. Now is the time to let go of everything that no longer serves me. Nah, aku rasa ini lebih ke mengingatkan kita ya, melepaskan. Nah, ini sinkron juga tadi dengan pesan semestanya. Sekaranglah saatnya untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi berguna bagiku. Cari apapun yang memicu kenegatifan dan menghalangimu untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan menjadi bahagia. Terkadang kebaikan terbaik yang dapat kamu lakukan untuk diri sendiri adalah bersikap radikal dalam perubahan yang kamu lakukan. Kamu tidak harus menyenangkan siapapun, kamu juga tidak berhutang kepada siapapun. Kesejahteraanmu sendirilah yang paling penting, ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.